Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam hidupnya berkah, bisa kebeli sawah, bisa ke Mekah, bisa kebeli tanah, ada duitnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana wa a'udzabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormatkan Ketua Penyelenggara Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap rombongan sekaligus panitia yang terbesar sampai terkecil. Yang saya hormati para asatidz, para hujaj, bapak-bapak dan hadirin sekalian, bil khusus aparatur pemerintahan yang hadir pada kesempatan ini dari Pak RT sampai Pak RW. Pak RT-nya ada? Pak RT ada? Pak RW-nya ada? Pak Lurahnya? Alhamdulillah. Tadi saya sudah mengucapkan salam. Yang tidak mengucapkan salam ada 3 kemungkinan. 1 adalah tidur, 2 budek, 3 ketimpah temennya. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini saya bisa hadir. Yang rencananya saya mau ke Kerawang tapi memang gak ada yang undang, jadi kesini saja. Saya ceramah nggak lama Pak, paling 15 menit. Insya Allah saya kulkas lekas langsung pulang, insya. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini saya bisa hadir. Seujug-ujug ada palanya saya baru kesini. Tadinya nggak kesini tapi sekarang tahu bahwa di sini ada perumahan. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dengan Rasulullah, pernah ketemu, pernah mimpi. Tapi kita cinta dengan Rasulullah, insya Allah Rasulullah cinta dengan kita. Alhamdulillah. Cuman saya mau nanya bapak hadirin sekalian, cinta sama Rasulullah ibarat telur apa ibarat bola? Kalau cintanya ibarat bola, gede luarnya dalamnya kosong. Kalau kecil, telur kecil pun dalamnya penuh. Orang kalau cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala tingkah laku gerak gerik Rasulullah insya Allah kita ikuti. Alhamdulillah. Rasulullah sejak lahir sampai wafatnya Rasulullah tidak membuat orang kecewa, tidak membuat umat yang kecewa. Alhamdulillah menjadi tolak ukur untuk kita sebagai umatnya, minimal 25%. Kita pun pengen punya anak soleh. Gampang Pak, kalau pengen punya anak soleh, besok anak kita jadi anak soleh, bapaknya ganti namanya si soleh. Jadi siapapun anaknya, kalau bapaknya si soleh tetap anak soleh. Siapa itu yang maling hadroh? Anak siapa yang maling sepeda? Sebab bapaknya si soleh. Ya ada ikhtiarnya. Anak yang soleh awalnya juga kita buat, ada risikonya, ada sababiahnya. Makanya kalau wanita lagi hamil jangan terlalu banyak ditinggal. Kalau bisa tiap malam usapin insya Allah. Makanya istri yang suaminya kadang-kadang jarang sholat subuh, gampang banguninnya. Bu, ada ibu-ibu ada? Bu, ada ibu-ibu?
Bau, bau, bau. Ibu bau. Ibu-ibu yang punya suami dekat ke masjid, tadi saya dengar Pak RW katanya, jadikan di kita itu adalah masjid yang benar-benar makmur. Alhamdulillah. Makanya Bu, kalau bangunin suami subuh begitu datang as-salatu khairu minan naum, usap muka orang tua kita, kita usap suami kita mukanya, usap biar sholat subuh, usap. Kalau diusap kagak bangun juga, kita usap dadanya. Dadanya nggak bangun juga, kita usap perutnya. Perutnya kagak bangun juga, kita usap kakinya supaya bangun subuh. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya juga bakal sebab di rumah adalah termasuk madrasatul ula, tergantung pimpinan bapak dan ibunya. Makanya ibu dan bapak biasanya sebagai tolak ukur anak, begitu capek ngurus anak, begitu lelah ngurus anak. Kalau 2 orang tua ngurus anak 10 insya Allah terurus, tapi kadang-kadang anak 2 atau anak 10 ngurus anak orang tua 2 enggak keurus. Makanya biasanya yang mati duluan laki, karena laki-laki suami kita itu capek, laki-laki itu capek. Makanya ibu di mana suami pergi, liatin 7 langkah, liatin. Sebab laki-laki pinter, berangkat ke timur datang dari barat. Ibu langsung sholat duha 2 rakaat. Kalau usaha, mama saya mau usaha, tolong doain. Langsung ibu ngambil air wudhu 2 rakaat, sholat 2 rakaat, doain. Apalagi suami kita dagang es, ya Allah mudah-mudahan suami saya dagang esnya maju. Maju enggak? Maju, orang didorong. Ya kalau mundur berarti nyebur. Maju, alhamdulillah. Kalau suami kita ngojek minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan hari ini suami saya ngojek dapat 10 juta, alhamdulillah. Pulang alhamdulillah dapat, mama nih duit 10 juta, kok jalan pak? Motor diju. Pokoknya keberhasilan seorang suami ada di tangan makanya saya paling suka istri pinter nyari duit. Di dompet ketemu, di tas ketemu, di kopiah, di sepatu bot. Itu namanya perempuan pinter nyari duit. Dua-duanya berusaha semaksimal mungkin pengen punya anak yang soleh. Makanya kalau istri lagi hamil tuh usapin, bacain sholawat. Lahiran tungguin 3 orang, dokter, suami sama istri. Di mana istri ngeden, suami niupin ubun-ubun, ikut ngeden. Biasanya kalau orang lahiran manggil suaminya, bapak, pak, ayo neng, tenang, semangat. Istri kita ngeden keluar bayi, kita ngeden keluar. Kenapa harus ditungguin? Karena anak kita perlu bantuan, istri kita perlu bantuan. Begitu anak kita lahir, pegang langsung pandiin, pegang langsung sama bapaknya. Kenapa banyak bayi lahir langsung nangis? Pengen nanya saya, kenapa bayi keluar langsung nangis? Kenapa? Karena lihat bapaknya jelek. Kalau bapaknya bagus nggak bakalan nangis. Bapaknya kagak pakai kopiah aja, kayak kolor doang, ya pantas bocah nangis. Makanya bocah diadanin tuh, tapi jangan ajan CTI, tuh bocah conge. Ini mengajarin bocah bayi pakai ajan CTI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah conge bocah. Yang biasa aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau bocah calon soleh ke kanan nengoknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Calon kalau yang ke kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya bocah biar diurus sama ibunya. Begitu lahir, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang laki-laki suka jahat. Isi lahiran kita mah di pintu dokter. Nih. Gimana dok? Laki apa perempuan? Oh perempuan bukan, laki-laki bukan. Terus betit. Itu ada
kalau maghrib suka ada pakai rok merah, bawa dompet, bawa radio. Rok merah pakai stocking, sering datang ke rumah Haji Manin itu. Pas maghrib, assalamualaikum, waalaikumsalam, salah denin, orang sagi mantan. Ada yang begitu tuh. Lahiran anak langsung kasih nama yang bagus, pakai Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurraja. Kalau wanita Siti Aisyah, Siti Khadijah. Ini mah kadang-kadang bikin nama sesuai kelahiran. Lahirnya hari Rebo, Bonin. Ada ya? Ada Bonin? Ada. Lahirnya hari Rebo, Bonin. Hari Kamis, Misnan. Hari Jumat, Jamun. Hari Minggu, Miung. Nah, harus sekarang banyak ustaz, tanya nama ustaz, insya Allah namanya bagus-bagus. Begitu jadi pejabat, alhamdulillah. Makanya nama saya bagus, Pak. Siapa? Duraka loh. Makanya nama saya bagus. Lahirnya malam apa? Malam Senin. Makanya namanya Manin. Makanya jarang Ustadz Manin, jarang, Pak. Kalau Manin itu yang pantas jadi RT. Begitu saya bawa beras buat yatim dengan Neno Warisman, orang kenalan semua. Nama bapak siapa? Ustadz Toha. Ih, hebat amat sih orang ya. Satu lagi Ustadz Sodikin. Nah, gua gimana ini? Akhirnya saya juga belakangan. Nama bapak siapa? M. Sulaiman. Di belakang jawab, bohong si Manin. Suwe banget. Orang dulu pakai nama keren dikasih tahu Manin tuh. Anak sudah lahir. Kadang-kadang orang tua bohongin anak. Siapa yang membohongi pertama adalah ibunya. Mana ibu? Bu. Yang pertama membohongi anak adalah ibu. Contoh, anak baru lahir diangkat-angkat. Anak siapa? Anak siapa? Kan anak lu. Dan anak siapa? Sama anak sudah nggak kenal. Anak siapa? Anak siapa? Anak lu kagak kenal. Udah gede sedikit diayun. Nah, diayun tuh. Kalau di kampung diayun. Ngaung tah, kucing tah. Ngaung tah. Ada kucingnya enggak? Enggak, berarti kucingnya emaknya. 2 kali dibohongin. Masukin ke TK. Nah, dibohongin lagi tuh, pakai lagu pembunuhan. Potong bebek angsa dikuali. Yang dipotong apa? Yang dikuali? Nah, bohongin lagi tuh. Masukin lagi ke SD, pakai lagu lagi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir. Tadi di mana dia? Di muka. Sekarang di mana? Dibohongin lagi, baik tuh bocah. Makanya kalau bocah bohong jangan diomelin, gara-gara emak. Bapaknya ngikut nggak ngebohong? Ngikut. Tuh bocah dari maghrib sampai isya nangis terus. Emaknya udah lelah. Bapak, sini saya tolongin, bocah kesurupan nih. Bapak keluar tuh jadi anjing. Akhirnya bapaknya ke pojok rumah. Ayo Pak. Tong, diam tuh. Tuh ada anjing tuh. Tuh anjing. Begitu bocah diam, bapaknya masuk tuh, anjing masuk. Goblok banget. Bapaknya disebut anjing. Demi apa? Demi anak anjing rumah. Demi anak anjing masa. Demi anak. Orang tua usaha siang malam jadiin siang jadiin malam. Nyari apa coba? Kita kumpul di sini kita supaya mendapatkan doa. Duit. Kumpul bareng para habaib, para RW, para RT supaya kita dapat Ini orang sini mah amplok doyan banget. Penceramah nggak boleh ngomongin amplok, nggak boleh ngomongin duit, nggak boleh. Itu haram, itu dosa, lebih dosa kalau nggak dibayar. Anak kita pengen anak yang soleh, coba lihat anak sekarang. Disuruh malah ngejawab. Makanya adibu auladakum, didik anak kita dengan pendidikan apa? Pendidikan agama. Setinggi apapun Anda sekolah, profesor, dokter, hubungannya dengan kematian. Betul. Coba saya tanya, di sekolah ada pelajaran matematik nggak? Ada. Nah, pas mati diukur. Nah, itu matematik. Kuburannya ditaruhin pohon, itu IPA.
ditaruhin batu IPS 7 hari 40 hari tata boga, gotong mayat penjas lah, nggak ada gotong mayat orang sakit, nggak ada penjas. Baca Yasin SBK kesenian, coba baca Yasin jangan pakai seni, Yasin kabur semua orang. Tahlilan jangan pakai seni, astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, ujuk orang semuanya pakai seni. Makanya kita pelajari ujungnya di mati. Sekarang saya tanya, di dunia kita nungguin apa Pak? Ya mati ditungguin. Di dunia nungguin apa? Rata-rata ditanya nungguin orang kagak mau mati juga mati. Makanya kalau kesel sama orang jangan suka begini, mati lu, orang udah mati. Di dunia itu nungguin ya, nih gua contohin nih. Nungguin apa ini? Kotoran. Sebab orang lagi berak, kalau belum selesai digebrak juga nggak bakal keluar. Berarti yang kita tungguin adalah itu. Tapi bukan itu harapan kita. Pada malam ini memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh akhlaknya, akhlakul karimah. Innama bu'istu diutami makarimal akhlak. Nih pemuda, mohon maaf, sekarang itu banyak setan muncul. Ada setan lulusan SD, ada setan lulusan SMP, ada setan lulusan SMA, ada setan lulusan perguruan tinggi. Setan lulusan SMP, nah nih bocah muda nih naik motor pertama pelan, ada yang ngebut, sabar, gua kayak bisa nih, depan kolesterol jeger tah gua mati kan. Itu setan yang ngajak, setan lulusan SMP. Setan lulusan SMA ketahuan tuh. Nah tuh itu masjid kan, masjid. Saya tanya, Bu, Pak, sholat khusyuk enggak? Paling khusyuk pas takbiratul ihram. Coba dah, Allahu Akbar, yang diliatin karpet, ada pohon kelapa, mikirin mana buahnya ya. Ayo ngaku, buah mana buahnya ya. Padahal ngitung pohon kelapa masih begini, lurus. Baju orang, dia mah P3, jogol kan. Ke atas, cecek goblok banget, ngapain? Gak bakalan khusyuk Pak, terus terang aja. Mending kita sholat inget kemana-mana daripada di mana-mana kagak. Nah itu yang paling parah tuh. Apalagi ibu-ibu mah, ibu-ibu paling sering pengajian di sini hari apa Bu? Hah? Minggu. Kalau bapak-bapak hari apa ngajinya, malam apa? Banyakkan bapak-bapak, banyak ibu-ibu ngajinya. Kalau bapak-bapak ngaji banyak, cuman tidur semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidur. Kalau ibu-ibu bukan ngaji, nih tangan yang main. Waalaikumsalam. Sini ngapa? Sini. Apalagi nih, palu emasnya banyak, rembel. Mau hadir enggak? Ada Haji Manin. Iya, makanya kalau istri kita cakep, yang bangga siapa? Suami. Makanya suami istri kita biar rembel tangannya. Mau nggak ibu rembel tangannya? Kutil. Ya emas lah, emas tuh. Makanya ibu mohon maaf kalau pengen disebut wanita yang solehah semacam istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh dikasih 20.000 sehari cukup nggak? 20.000 cukup nggak Bu? Cukup 20.000. Kalau wanita solehah 20.000 cukup. Yang penting kita belanja kangkung semua. Pertama kita nyayur kangkung, pecah kangkung, kulup sayur kangkung, lalap kangkung. Insya Allah besok hijau semua. Yang penting wanita yang solehah, yang benar-benar ingin membakti pada suaminya, coba awali dengan wajhun malihun, banyak senyum pada
suami. Makanya suami kita jelek juga kalau sering ditengok itu, kalau sering dilihatin insya Allah ya jelek. Masa bagus, aja jelek ya jelek juga ya. Istri kita jelek kalau kita lihatin setiap hari insya Allah Pak ya mah jelek. Tapi insya Allah, makanya suami dan istri yang solehah, suami pulang Jumatan langsung Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung ambil palanya, kecup jidatnya, alhamdulillah, itu sama dengan ngecup hajar aswad. Apalagi suami kita hitam cocok. Suami kita pulang dari mana-mana sediakan air, 1 legukan yang kita minum sama suami kita 10 pahalanya, 2 legukan 20, 3 legukan 30, maka besok sediain ember. Insya Nima kadang-kadang suami pulang dari mana nggak dibahagiakan, muka kayak curut monyong terus. Makanya laki-laki kalau mau kemana-mana, laki-laki wanita monyong pusing Pak. Usaha juga nggak menentu, ngajar juga nggak enak, usaha juga nggak berhasil gara-gara wanita kayak curut. Makanya kalau suami pergi doain, ayah dah kalau naik kapal dah gini, kalau naik kapal nih, naik kapal begini, naik mobil nah dah motor dah ayah sepak jalan kaki dadah juga nggak apa-apa, dah jalan kaki dah ayah ya ilah ampun dah. Tuh pulang dari sana dari mana-mana pakai sepatu, bukain sepatunya. Kalau pakai sepatu, kalau pakai sendal jepit pegatin aja, ngapa sih sulit banget. Karena suami juga dambaan istri. Makanya kadang-kadang antara suami dengan istri yang mati duluan suami. Kenapa? Capek. Makanya nanti kaum laki-laki pas disiksa atau diperiksa sama Allah agak sedikit dosanya, karena di dunia sudah teraniaya sama istrinya. Diomelin mulu kita, berangkat diomelin, diem baik diomelin, usaha gagal diomelin, gimana gempor kita meren. Bu, jangan diomelin suami mah, insya Allah ibu sebagai ibu rumah tangga yang cantik begini, wanita yang solehah. Kalau ibu di dapur lebih getol daripada pembantu, dengerin. Kalau ibu di dapur lebih getol daripada pembantu kalau di dapur. Di tengah rumah lebih cakep daripada bidadari di tengah rumah. Di dalam kamar, wah, lebih. Nah, suami kita nemen amat. Istri-istri kita ini mah suami sama istri, suami tidur deket TV, lampu dimatiin, istri bangun kencing, kali teh disangka elap. Nggak suaminya. Emang kadang-kadang begitu Bu. Cinta itu sekejap mata, kasih sayang sepanjang. Cinta itu kotok itu buta itu tai ayam. Cinta itu kotok tai, tapi kasih sayang sepanjang masa. Walaupun jelek, insya Allah tetap istri kita. Walaupun cakep, tetap istri kita. Tapi kalau sering kita lihat, insya Allah istri kita cakep kata suaminya, tapi kata orang mah biasa-biasa saja. Tuh, makanya kalau wanita sekarang pengen cakep, langsung ke Madisa Rawalumbu, insya Allah. Mukanya bening, lehernya hitam. Sekolah poros. Itu gak apa-apa, yang penting mah momentum buat suami membahagiakan. Alhamdulillah. Makanya sama suami itu biar taat. Cukup ibu pengen masuk surga, 1 taat sama suami, dengerin. 2 taat sama Allah, udah. 3 jalanin sholat, alhamdulillah. Masjid segitu gedenya, alhamdulillah. Subuh penuh enggak? Subuh di sini rata-rata sholatnya pada ke rumah-rumah, di rumah masing-masing. Ayo, yang adzan itu, yang qomat, imamnya, makmumnya. Insya Allah orang perumahan sini mah adzan tahu, zuhur tahu, asar tahu, sholat. Alhamdulillah. Ini insya Allah orang tukang sholat semua nih. Alhamdulillah.
Makanya wanita walaupun jelek banget, kalau tukang wudhu, tukang sholat, walaupun mukanya hitam, sering sholat, insya Allah ya hitam lah, cuman agak cakepan dikit, dikit. Coba wanita yang belum pernah sholat, lihat, belum pernah pakai jilbab, sekalinya pakai jilbab mau kondangan doang. Sekarang saya tanya, Bu, pakai baju baru buat suami apa buat kondangan? Itu tuh di suami di rumah pakai daster bolong ya, tidur pakai autan, dicium pahit ya, bener-bener Bu. Disempret dulu, mau tidur mau disempret dulu, pengen punya anak yang soleh, ngomong, sayang, kapal mulai mendarat, begitu kata suaminya, lapangan terbuka. Mau boro-boro tidur, kalau tanggal 25, 20 pakai training, pakai apa? Lepis. Kok pakai lepis mah? Banyak nyamuk. Kok pakai training? Mau lari. Pas begitu tanggal 5, emang kalah sama duit mah, bener. Kalah sama duit. Jangan begitu. Kita punya anak soleh, buktikan diri kita. Adibu auladakum, didik anak kita dengan pendidikan agama. Jangan bisa nyanyi bangga, bisa ngaji nggak bangga. Ngaji dulu, nyanyi mah gampang. Nyanyi mah mau nyanyi pop bisa. Kalau wanita mah kan gitu, di rumah TV 1, anak-anak Doraemon, bapaknya Persib Bandung, emaknya lagu India, anaknya lagu pop, ramai satu rumah. Anaknya di kamar, kau yang sangat ku sayang, pret. Anaknya di kamar, Doraemon, bapaknya gol. Ini mah TV 1 perebut, anaknya pegang sapu, bapaknya tutup lampu, meleduk tuh TV. Jangan dilihat, udah maghrib matiin TV, bocah suruh ngaji ke masjid. Ngaji bocahnya, ngaji nggak di masjid? Bayaran nggak? Berapa? Tuh, karena nggak tahu. Belajar ngaji sama guru. Nih mah kadang-kadang sama guru joledar, manggil penceramah dari mana-mana, wah dijagain. Awas. Penceramah dari mana-mana, awas. Ustadz setempat sampai duduk nggak tanya-tanya acan. Emang bisa ngaji dari mana kita? Dari guru yang dekat. Anak kecil dipagain, Bapak Taba, Bakas Robi. Untung guru nggak ngambek. Coba kalau bapaknya ngajarin, Bapak Taba, Bakas Robi, nengok bapaknya, tampar bapaknya. Untung guru sabar, guru juga coba ngajar ngaji tuh, alif, Samsu guru semangat. Makanya guru ngaji juga tahu siapa yang bayar 50.000, ayo ngaji pertama. Siapa yang bayar 20.000 belakangan, yang 10.000 terakhir. Yang kagak bayaran gurunya berak dulu. Makanya ngaji perlu. Kenapa? Sebabnya kadang-kadang bisa nyanyi kita bangga, kagak bisa ngaji kita enggak bangga. Bisa ngaji dulu. Yang kedua, hubin nabiikum, kenalkan dengan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kenalkan, belajar ngaji di madrasah, di sekolah, di PAUD, di MI, di SD, belajar ngaji. Jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji. Apa sebabnya? Kalau nggak bisa ngaji, percuma kita ngaji, kita mati nggak ada yang ngajiin. Kadang-kadang anak sekarang, orang tuanya sekarat, anaknya keluar. Kok orang tua sekarat kamu keluar? Takut malaikat salah nyabut, goblok bocah. Gitu. Kadang-kadang ini mau maghrib, orang sholawatan di musola, nyanyinya pembunuhan. Baca sholawat di masjid, insya Allah satu-satu datang. Ini mah kadang-kadang baca sholawat enggak, ada yang sholat nungguin sholat sunat baru datang. Insya Allah di sini mah masjid gede, di perumahan insya Allah ramai dengan apa? Dengan yang sholat. Alhamdulillah. Makanya cinta sama Rasulullah, sedikit banyaknya akhlak Rasulullah kita contoh. Tuh coba, apalagi akhlak Rasulullah. Dia belum pernah meninggalkan sholat tahajud. Alhamdulillah kita mah alhamdulillah. Malam bangun
Bangun. Sholat apa kan? Alhamdulillah. Sholat apa yang paling males? Subuh. Sama apa? Isya. Maghrib insya Allah penuh. Isya alhamdulillah ada yang ketinggalan di musola di masjid. Kadang-kadang orang sini katanya ada yang di masjid dari maghrib hingga sore. Oh ngaji, enggak, masjidnya kekunci. Ada yang begitu. Alhamdulillah. Setelah sholat wiridan kita sampai akhir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyakan ini mah habis sholat langsung pulang. Mau ngapain coba? Hah? Tuh, makanya kadang-kadang kita sebagai istri, kita sebagai suami boleh isi sholat di masjid, boleh, tapi jangan pakai wangian. Takutnya nanti begitu walabdolin, kipas angin hidup, baunya keimbar. Allahu Akbar. Cok imam, bucurut. Padahal ada yang wanita pakai wangian. Boleh sholat di musola di masjid, suami istri boleh. Nah nanti pulangnya istri duluan, angkat dikit. Sebab suami kita belakangan. Angkat dikit begitu. Ini mah kadang-kadang suami sholat di rumah. Kalau suami sholat di rumah dekat ke masjid, kasih mungkena. Suaminya kasih mungkena. Nah tukeran, ibu pakai kopiah, suami pakai mungkena. Kalau suami kita sholatnya di rumah, tapi insya Allah saya yakin di sini masjid insya Allah penuh. Sholat jangan ditinggalin, tahajud rajin, duhanya kaum ibu rajin, insya Allah demi mendoakan suami. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gimana? Yang takwa itu adalah yang sering melanjutkan perintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Kita mah kadang-kadang larangan Allah deketin, ya pesuruh Allah banyak ditinggalin. Ayo, sholat zuhur berapa rakaat? 4. Tapi ada juga Pak yang sholat sendiri nyopet. Allahu Akbar. 2 apa 3 ya? Tapi 2, tapi 3. 2, 3, 2, 3. Ujungnya mana husunya? Tidak ada husunya biasanya kalau sholat sendiri. Nah mudah-mudahan di masjid itu sholat kita berjamaah penuh enggak? Alhamdulillah. Di sini makan orang baik semua katanya. Mau maulid juga gampang nyari duitnya. Sebab orang sini jangankan maulid memerlukan dana, orang lewat aja dikasih. Alhamdulillah. Orang lewat dikasih duit, dikasih lewat doang. Alhamdulillah. Makanya kita doakan yuk anak kita dijadikan anak yang dan soleh, ibunya menjadi wanita yang soleh, bapaknya menjadi laki-laki yang soleh. Untuk apa? Untuk memperjuangkan diri kita bahagia di dunia, selamat di akhirat. Alhamdulillah. Sudah 1 jam. Alhamdulillah. Terusin jangan. Lah enak banget situ mah. Lah kita yang capek. Ya terusin jangan. 2 menit lagi. Yang terakhir tuh. Wa qiraatil Quran. Anak kita ajarkan baca Al-Quran. Kalau anak kita belajar ilmu agama, nggak tahu ilmu umum, itu namanya buta. Ilmu umum tahu, ilmu agama tahu, ilmu umum nggak ada, itu namanya pincang. Mending pincang, mending buta. Mending pincang. Artinya kalau yang bagus itu dua-duanya. Kita bisa ilmu agama, juga bisa ilmu umum bisa agama, bisa insya Allah. Di perumahan sini mah orang baik semua. Bahkan di sini kemarin ada bayi ajaib katanya. Kemarin di sini ada bayi ajaib, saya dengar katanya bocah baru lahir, bapaknya datang ada giginya. Di sini katanya di BTR 7 ada bayi ajaib, begitu bocah baru lahir, bapaknya datang ada giginya. Nah iya, yang lahir siapa? Bocah, yang datang bapaknya. Alhamdulillah. Nah anak kita dulu, anak kita mah calon-calon masa depan yang bagus. Siapa yang mendidik? Ibunya. Sebab ibu adalah tolak ukur tiangnya negara yang pertama. Ini apa Bu? Ibu jari. Ada bapak jari? Enggak ada. Jakarta namanya. Ibu. Ada bapak kota?
Enggak ada. Kabupaten siapa yang mimpin? Bupati. Ada papati? Enggak ada. Makanya semua makanan milik ibu-ibu, semua makanan milik ibu. Satu, mbakso. Mbakso. Kalau mbak apa? Perempuan. Bubur. Kalau ibu apa? Perempuan. Bakmi. Kalau mbak apa? Milik perempuan semua. Laki-laki nggak punya. Makanya laki-laki suka kalah, diomelin diem baik. Kayak buak. Bapak lo apa sih? Usaha kayak orang-orang. Usaha kemana gua? Bapak mah tolol banget tuh. Lu tolol, lu mau sama gua? Sering begitu. Jangan bu, sama suami jangan galak. Sama suami jangan galak. Suami jangan selingkuh sama istri. Dulu ada laki-laki selingkuh, punya duit 3 juta, naruhnya di sepatu bot butut supaya nggak ketahuan istrinya, taruhnya di bawah meja. Ada yang lewat tukang minyak, ditukerin sama minyak. Lah begitu pulang, malu lihat sepatu bot nggak? Lah enggak. Serius? Lah enggak. Emang ada apanya? Enggak. Lah kan tadi ada di sini orang satu kali nama minyak. Ya Allah bu, itu ada duit 3 juta, ketahuan selingkuh. Makanya ibu sama bapak, ada orang akur banget nih tapi jarang ngomong. Ngomongnya suami istri setahun sekali. Istrinya semenjak kawin sampai rumah tangga punya anak gak punya apa-apa. Laki-lakinya punya sepeda, kipingnya cuma sebelah. Perempuannya punya anting doang sebelah. Itu lakinya kasihan sama istrinya, jual ban sebelah ke pasar, beli anting sebelah. Istrinya ke pasar jual anting sebelah, beli ban sebelah. Ujung-ujungnya sebelah-sebelah juga. Itu rumah tangga akur tapi jarang ngomong. Makanya di sini insya Allah di perumahan antar tetangga biar pada baik. Alhamdulillah. Jangan panasan, jangan sirikan, jangan sombong. Ada kadang-kadang orang tangga beli TV, leher kita yang copot. Siapa sih yang beli TV? Siapa sih ya? Ya Allah. Ada yang beli motor. Siapa sih yang beli motor? Kurus, akhirnya bengek. Udah bengek, ngomong sama suaminya, mati juga tuh orang. Cuman ngomong sama suaminya, Pak, nanti kalau saya mati, kuburan saya masih merah, jangan kawin lagi ya. Enggak, laki-laki mah pinter, baru 2 malam dikasih oli bekas. Tuh kuburan jadi hitam, tuh laki-laki kawin lagi. Makanya mati duluan, wajar kau laki-laki, perempuan belakangan. Kenapa? Sebab perempuan sehari makannya 7 kali. 1 hari perempuan makannya 7 kali, makanya umurnya panjang pak. Pertama, pagi-pagi sarapan, hitung. 1, 2, masak enak, nyobain, lanjut. 2, suaminya pulang. 3, anaknya bangun. 4, masak sore. 5, suaminya pulang. 6, malam mau tidur masih nyariin juga. Itulah wanita, makanya sehari 7 kali. Kalau laki-laki makan 2 kali aja dipelototin baik. Ya Allah pak, makan pakai kira-kira, ngapa emang makan sekarang doang, padahal ya usaha laki. Makanya jangan galak bu, sama laki-laki mah jangan galak. Kalau bisa mau disanjung, ayah, ayang beb, ngising. Tibang makan sama kangkung ayang beb, biasa aja. Sama bapak ya bapak, umi ya umi, ayah lawannya apa? Mama. Bapak, ibu, emak, abah. Cuman abah mah kolot banget. Abah. Punya anak 1 abah. Ya. Oh ya, bahasa biar baik dong. Makanya kalau ada yang nanyain suami, jangan suka disebut. Kecuali harus pakai bapak. Misalnya mah, nama bapak siapa? Manin, nggak boleh itu. Harus pakai bapak. Nama bapak siapa? Haji Manin. Begitu, Manin. Kadang-kadang bocah model begini nih, ngejek banget nih. Saya lewat, mana Ji? Pakai bapak ngapa? Mana Pak Haji gitu? Mana Ji? Astagfirullahaladzim.
abong-abong, bocah songong banget. Bocah sekarang pada songong, makanannya masalahnya. Makanya dulu nggak ada pizza Pak. Kita beda sama Amerika. Kalau Amerika pizza, kita pizzang. Amerika keju, kita kejo. Amerika roti, kita teri. Pantesan kalah puluh main bola, kalah cepet. Tapi alhamdulillah walaupun demikian, orang Indonesia itu pintar. Coba saya tanya, tukang sol orang mana? Orang Indonesia tukang sol. Jepang bikin sepatu nggak bisa ngesol, gimana nawarinnya dia dagang? Sol sepatu nggak bisa. Yang paling bener tukang sol orang Indonesia, berarti pintar. Apalagi orang pintar ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan kita doakan ibu dan bapaknya pada malam ini kumpul dalam hadir peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyebut sama istrinya ya Humairo. Apa artinya? Pipi yang kemerah-merahan. Pipi istri kita merah nggak? Wah, boro-boro. Boro-boro istri kita merah, Pak, bukannya belum. Apa sebabnya? Coba lihat. Masya Allah. Makanya Bu, udah tua mah nih, ada pepatah. Dikukur macokan kupat, kecrok deui, make pupur, make sifat, dekok deui. Udah tua mah Bu, pakai apa ge kagak nempel. Kita udah tua, kadang-kadang laki-laki rambut juga pada hilang. Pas tidur dimatiin tuh lampu, istri kita megang, Pak ini pantat apa pala? Keder. Tapi kalau masih setia, insya Allah udah tua juga tidur bareng. Kenapa udah tua tidur bareng? Karena di kita ada syarat yang tidak bisa digaruk. Nih nggak bisa digaruk nih. Ya udah tua ngomong coba, Ki ngapa? Ini gatel, bentar gua ngambil golok. Udah tua juga sama Pak, bukan ayang beb perempuan muda doang, yang muda yang tua begitu. Rasulullah sampai ya Humairah sama istrinya, kita sama istri galak banget kadang-kadang. Dut, kopi dut, gendut, kopi. Ya gua gendut gua buncir. Jangan disebut gendut kalau bisa sama istri kita. Aduh, dimanja sayang. Bingung tuh udah nyebut sayangnya Pak ya. Iya sayang, ya ayah, iya. Udah jauh banget. Tenang aja Pak, bahasa enggak beli. Segala sesuatunya diawali dengan bahasa kalimah thayyibah. Alhamdulillah. Makanya kalau nyebut nama suami jangan usah disebut karena suka jelek. Contoh gini Pak, nama saya Manin, anak saya berantem. Dasar lu anak Manin jelek. Manin jelek, kan gua yang jelek-jelekin. Makanya nggak boleh dibawa-bawa kalau nama anak sama orang tua, jangan suka dikasih tahu, biarkan tahu sendiri. Makanya jangan dibohongin. Ini ngebohong tiap hari demi anak, ngebohong melulu. Bentar ya nengnya, mau kondangan 5 menit, 2 jam. Coba orang tua mah coba sama anak makan aja disuapin. Yang celangap siapa? Emaknya. Yang makan siapa? Anaknya. Coba, makanya kalau mati lebih baik bapak dulu. Nah, saya tanya, anak ayam 10 ngikut induknya, hidup nggak? Coba anak ayam ngikut jago, botak. Serius gue mah. Yeay, bener. Anak ayam 10 hidup, cek makan, makan. Coba ikut jago, letak, ciep, botak. Udah beda laki kayak gitu Pak. Sehari 2 hari lu nginep ya, emang kenapa? Bapak mau ronda. Coba kalau ibu, makanya ibu mah suami meninggal, istri nangisnya 3 bulan. Nih, gas bunyi, nangis perempuan apa? Tuh neng tuh kan. Halo bapak lu. Baik. Tibang gas bunyi itu. Genteng bocor, nangis perempuan mah. Kuning tuh genteng bocor. Mana lu? Mabalu. Nangis. Apalagi coba? Hah? Ya, sekarang kalau laki-laki istri ninggal nangis nggak? Nangis. Mang
Bibi kenapa ninggalnya? Kemarin hadir itu di klaster 7, makan semangka nggak dikunyah. Makanya istri mah nangis mulu Pak, gas habis nangis, rumah bocor, sanjo nggak naik. Coba Bapak, ya laki-laki emang termasuk Haji Manin. Nah ngapain ngomongin orang dosa-dosa? Orang saya sama. Nah coba dah, istri mah kadang-kadang coba, istri nih suami sakit dikerokin Pak, pelan banget. Ini ayah, ya sebelah sini ngapa mah? Terus dipapai, terus dikerokin tuh sampai sembuh. Sekarang tak tanya, bapak ngerokin istri ayo. Ayo, nyari sendok, mana pakai garpu? Ini ya mah, iya. Ini ya, lihat Pak, punggung orang. Pengennya cepet, kenceng buat lagi. Udah Pak, buset mati gua kayak begini mah ini. Tapi kalau suami sakit perut, istri sampai tidur Pak kita diusapin, masya Allah. Sakit ya Pak ya? Iya. Sakit Pak? Iya. Coba istri, ayo suami ada yang begitu enggak? Tapi insya Allah suami orang sini mah alhamdulillah. Istri sakit diobati alhamdulillah, sakit perut dikerokin alhamdulillah. Ini mah di sono di Gunung Kelut, di sini mah alhamdulillah suami istri juga baik. Makanya dengan sababiah kita maulid, yuk kita contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita jadikan anak yang jadikan wanita yang soleha insya Allah. Hadirin rahimakumullah, saya tidak akan panjang lebar, jatahnya 1 jam. Ini sudah lewat. Jadi kalau lewat berarti sudah ada penambahan jam. Makanya saya malam ini pakai baju kebesaran. Baju kebesaran Pak ini Pak. Ini buat apel. Ini jeruk. Ini. Lah kalau ngaji mah tergantung tempat Pak. Kalau saya ceramah di Kerawang, pulang bawa opak yang gede tuh. Di Kerawang. Kerawang itu monyet bawa duit. Kera itu monyet uang duit, Kerawang. Kalau di Jonggol dikasih buah-buahan, di Jonggol. Di Bojongkulur dikasih nasi sama ikan ayam disatuin, gua di rumah misa-misain baik. Nggak tahu di sini. Di sini dikasih apa kira-kira? Sebab saya kalau pulang Pak, Bu, bukan dilihat ya, bukan dilihat mobil saya biasanya, dilihat apa? Tentengan saya. Alhamdulillah sudah ada yang Noel tadi, katanya penceramah kedua sudah datang, alhamdulillah. Sebab capek, mudah-mudahan kita hadir pada malam ini dapat doa. Astagfirullahaladzim, kata duit gue mah ampun. Hadir yang di sebelah sono, sebelah sini, kita mudah-mudahan dapat amal doa. Astagfirullahaladzim, bener-bener ini mah orang sini mah duit sama amplop baik. Nah ya, mudah-mudahan Bapak kalau kurang puas, insya Allah lihat di YouTube aja, ketik aja Haji Manin, silahkan. Ada ya, ada beberapa stasiun yang nyopet. Ya, ketik aja di situ WW Gombel keluar kuntilanak. Ya, insya Allah ketik aja Haji Manin, insya Allah muncul Bu. Lumayan 2,5 jam sambil tidur ibu, insya Allah pasti tawa sendiri. Itu aja barangkali ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dalam acara gelombang yang sama. Saya sebagai makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus saya medih. Saya belum begitu, saya nggak bisa ngaji karena saya nggak makan pondok pesantren. Kalau saya makan pondok pesantren berarti saya rayap. Tapi saya nggak makan apa-apa. Saya bukan guru, saya bukan ustadz. Kalau ustadz bukan murid, saya bukan kiai. Kalau kiai punya santri, saya cuma guru sanawiyah, ngajar sudah 34 tahun. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan besok ketemu di jalan, ketemu di mana-mana. Manggil saya nggak apa-apa Pak, murah manggil saya mah. Makanya di sini manggil saya kenapa? Murah. Murah. Tenang, di WA aja saya datang Pak. Yang penting pas bayarannya. Segitu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada nol kewajimain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.